Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi cukup pesat hingga membuat semua aspek di dunia menjadi lebih mudah hanya dengan mengandalkan sebuah internet. Salah satunya adalah perkembangan pada dunia perdagangan di mana sekarang, melalui e-commerce, perdagangan dunia berubah menjadi perdagangan digital yang lebih efisien, baik efisien secara waktu, efisien secara jarak, maupun efisien secara pembayaran. Hal tersebut terbukti berdasarkan Digital 2021 Indonesia yang dikutip dari digitalmama.id bahwa sebanyak 78,2% dari pengguna internet di Indonesia telah mengunduh aplikasi belanja online dengan total konsumsi pembelian online sebesar 137,3 triliun rupiah. Bank Indonesia atau BI sudah memproyeksikan jika nilai transaksi e-commerce di Indonesia akan selalu meningkat meskipun hasil proyeksi dari Bank Indonesia itu tidak selalu 100% tepat. Dapat dilihat bahwa per akhir November 2022 kemarin, nilai transaksi e-commerce di Indonesia sebesar 435 triliun rupiah dari 489 triliun rupiah yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia. Meningkatnya transaksi e-commerce dan meningkatnya konsumsi belanja online tidak terlepas dari keberhasilan review suatu produk yang akan dibeli secara online. Review suatu produk digunakan untuk menentukan kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen, sehingga review suatu produk ini sangat mempengaruhi penjualan suatu produk. Akan tetapi, terdapat beberapa pihak, baik secara manual maupun yang menggunakan bot, untuk melakukan fake review di e-commerce. Fake review ini mereka gunakan untuk merugikan pesaing, menguntungkan pelaku, dan merusak kepercayaan pembeli. Praktik fake review ini sudah sering dilakukan di dunia. Bahkan beberapa perusahaan teknologi, salah satunya adalah Amazon, ingin memusnahkan fake review ini agar terjadi kestabilan dan keadilan di dunia perdagangan digital ini. Oleh sebab itu, kami persembahkan solusi dari kami, yaitu Fake Review Detection atau deteksi ulasan palsu. Deteksi ulasan palsu adalah proses mengidentifikasi ulasan yang dibuat oleh bot ataupun orang yang tidak pernah menggunakan produk atau layanan yang sedang mereka review. Ulasan palsu dapat merugikan konsumen karena dapat membuat mereka percaya pada informasi yang salah tentang suatu produk atau layanan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ulasan palsu ini. Salah satu tekniknya adalah menggunakan Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP dapat digunakan untuk menganalisis teks dan mendeteksi pola yang mengindikasikan ulasan palsu. Salah satu pola yang sering ditemukan juga pada ulasan palsu itu adalah penggunaan bahasa yang berlebihan. Kemudian ulasan palsu juga sering menggunakan kata-kata dan frasa yang terlalu positif atau terlalu negatif. Ulasan palsu juga sering menggunakan bahasa yang tidak konsisten atau tidak jelas. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ulasan palsu, yaitu kita perlu memperhatikan bahasa yang digunakan dalam ulasan. Kemudian kita perlu memperhatikan tanggal dan waktu ulasan dibuat, perhatikan profil akun yang menulis ulasan, dan memperhatikan jumlah ulasan yang dibuat oleh akun tersebut. Kami menggunakan dataset dari dataset search.research.google.com. Dataset ini terdiri dari 20.000 ulasan palsu computer generate review dan 20.000 ulasan asli original review. Data tersebut sudah termasuk pembersihan data dan tidak ada nilai not a number. Visualisasi yang dapat kami tampilkan adalah sebagai berikut, di mana distribusi ini menunjukkan kumpulan data berisi 50% ulasan palsu dan 50% ulasan asli. Ulasan palsu dibuat oleh bot, sedangkan ulasan asli itu dibuat oleh orang yang telah menggunakan produk atau layanan yang sedang mereka review. Ulasan palsu dan ulasan asli dapat memiliki rating yang sama sehingga sulit untuk membedakannya secara visual. Distribusi kategori penting untuk dipertimbangkan saat mendeteksi ulasan palsu. Ini karena ulasan palsu seringkali dibuat untuk produk atau layanan yang populer. Distribusi kategori juga dapat digunakan untuk menguji model pembelajaran
mesin yang digunakan untuk mendeteksi ulasan palsu. Model pembelajaran mesin dapat diuji pada data yang terdistribusi secara merata di antara kategori yang berbeda. Jika model pembelajaran mesin dapat melakukan dengan baik pada data yang terdistribusi secara merata, maka model pembelajaran mesin tersebut lebih mungkin dapat mendeteksi ulasan palsu dengan akurasi yang tinggi. Pada hasil analisis poin pertama, palsu versus asli, di mana dataset ini berisi jumlah ulasan palsu dan asli yang sama. Kemudian pada poin selanjutnya, distribusi rating. Tidak terlalu banyak perbedaan antara ulasan palsu dan asli dalam hal distribusi rating. Kedua jenis ulasan memiliki distribusi rating yang relatif serupa di berbagai produk. Kemudian pada poin terakhir yaitu analisis kategori, di mana data tersebar dengan baik di antara berbagai kategori. Setiap kategori menyumbang sekitar 8-11% dari total ulasan dalam dataset. Distribusi yang merata ini menunjukkan representasi ulasan yang seimbang di berbagai kategori produk. Pada umumnya, pada pembuatan model machine learning, langkah yang perlu kita lakukan adalah pre-processing dan evaluasi dan validasi. Namun kedua langkah tersebut dapat kita pecah lagi menjadi langkah-langkah yang lebih rinci. Langkah awal dalam pre-processing data adalah memahami dataset kita dengan baik. Ini membantu kita mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membersihkan dan mempersiapkan data kita. Setelah kita memahami dataset tersebut, langkah berikutnya adalah membersihkan teks untuk meningkatkan akurasi model kita. Pertama-tama, kita akan menggunakan stop words, yaitu kata-kata umum dalam bahasa Inggris seperti the, and, dan yang tidak banyak menambah makna dalam teks. Kita akan menggunakan daftar stop words dari library NLTK untuk menghapus kata-kata tersebut dari teks kita. Langkah selanjutnya adalah menerapkan steamer atau mengonversi kata-kata menjadi bentuk dasar atau akarnya. Hal ini mengurangi jumlah kata unik dalam dataset sehingga meningkatkan akurasi analisis teksnya. Misalnya, kata-kata seperti running, runs, and ran akan diubah menjadi bentuk dasarnya, yaitu run menggunakan steamer. Selain itu, kita juga akan membersihkan teks dengan menghapus karakter-karakter khusus seperti @ hashtag, dan juga URL yang tidak diperlukan. Ini akan membantu kita mendapatkan teks yang lebih bersih dan siap untuk dianalisis. Proses selanjutan dari preprocessing adalah vektorisasi pada teks. Hal ini perlu kita lakukan karena mesin tidak dapat mengolah data dalam bentuk kategori, sehingga kita akan mengubah data tersebut menjadi bentuk numerikal. Setelah proses tersebut selesai dilakukan, kita dapat membuat model machine learning menggunakan algoritma yang sudah ada, ataupun kita dapat menggunakan neural network. Pada kesempatan kali ini, kami membuat 6 model machine learning dengan akurasi yang berbeda-beda. Adapun hasil yang didapat adalah yang pertama, menggunakan support vector mesin, kami mendapatkan hasil sebesar 88%, sedangkan naive bayes dengan 73%, logistic regression dengan 87%, decision tree dengan 75%, random forest 85%, dan yang terakhir menggunakan neural network yaitu 88%. Akurasi tertinggi terdapat pada support vector mesin dan juga neural network dengan nilai akurasi sebesar 88%. Berikut kami lampirkan confusion matrix dari dua model terbaik yang kami buat. Perlu dicatat bahwa nilai maksimum pada setiap kolomnya adalah 50% karena dataset yang digunakan sama rata besarnya. Dengan adanya fake review detection, kami mengharapkan ada 5 nilai yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah pencegahan penipuan. Model ini akan membantu mengurangi risiko penipuan dengan mengidentifikasi ulasan palsu yang dapat merugikan konsumen ataupun penjual. Yang kedua, efisiensi waktu. Dengan proses validasi ulasan yang otomatis, dapat mempercepat penghapusan ulasan palsu, menghemat waktu, dan juga sumber daya platform. Dan yang ketiga, peningkatan kepercayaan. Dengan menghilangkan ulasan palsu, platform dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Keempat, keunggulan kompetitif. Platform yang menggunakan deteksi ulasan palsu dapat mendapatkan keunggulan kompetitif dan menawarkan lingkungan belanja yang lebih terpercaya. Dan yang terakhir, adaptasi dinamis. Model ini dapat disesuaikan dengan berbagai teknik baru dalam pembuatan ulasan palsu, menjadikannya alat yang adaptif dan efektif dalam menghadapi ancaman baru. Sebelum kami berpamitan, ingatlah pesan penting pada hari ini. Hati-hati dalam menilai, jangan terbuai tipu daya. Kritiklah dengan bijak, ulasan pun jadi mencerahkan. Bersama kita, tegakkan kejujuran dan setiap langkah dan pengucapan. Terima kasih.